Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, Palestina, kami ajak Anda bergabung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq langsung dari sana. Assalamualaikum Fikri, seperti apa update di sana? Silakan informasinya. Baik, selamat dini hari waktu Gaza, Andi Kumala dan juga Mbak Fatima. Memang sudah 300 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel juga belum berhenti. Perang masih terus berlanjut. Israel juga tidak menghentikan serangan-serangan ke beberapa wilayah yang ada di jalur Gaza, salah satunya di daerah Sheikh Ridwan, di mana pertahanan sipil berhasil mengevakuasi beberapa pemuda yang terkubur akibat reruntuhan bangunan yang dibom oleh pihak Zionis Israel. Dan bukan hanya di sana, namun di daerah kota Nusairot, beberapa warga terluka dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa yang ada di Gaza Tengah. Dan sekali lagi Israel melakukan serangan terhadap sekolah yang menjadi tempat pengungsi bagi warga Gaza di daerah Sijainya yang ada di Gaza City, sehingga setidaknya 15 orang meninggal akibat pemboman sekolah tersebut. Dan ini sangat disayangkan karena memang masyarakat sipil ini sudah tidak ada tempat lagi untuk berlindung, sehingga mereka menjadikan sekolah-sekolah, baik sekolahan PBB maupun sekolahan pemerintah Gaza itu menjadi tempat mengungsi mereka, ataupun bahkan rumah sakit. Dan mereka hanya mendirikan tenda-tenda di samping rumah sakit, mereka mendirikan tenda di kamp-kamp pengungsian seperti daerah Al-Mawasi, di Khan Yunis. Namun tempat berlindung mereka satu-satunya baik di sekolahan, di rumah sakit, maupun di kamp-kamp pengungsian itu sering sekali menjadi target, sehingga memang tidak ada tempat aman buat warga Gaza untuk berlindung dari serangan-serangan dari Zionis Israel. Sementara korban jiwa dari masyarakat sipil Palestina menyentuh angka 39.480, di mana terdapat 885 tenaga kesehatan yang meninggal dan juga 165 jurnalis. Dan korban luka-luka menyentuh angka 91.128 orang, dan 74% korban akibat gempuran Zionis Israel ini adalah kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan beberapa jam yang lalu Israel kembali membebaskan 15 sandera warga Palestina yang diculik oleh mereka setelah mereka melakukan serangan darat di jalur Gaza. Dan mereka mendapatkan penyiksaan secara mental dan juga fisik, dan hampir seluruh kesaksian sandera yang dibebaskan oleh Zionis Israel, yaitu dari warga Palestina, itu hampir seluruhnya bersaksi bahwa mereka merasakan hal yang sama, di mana mereka mulai dari penderitaan kurang tidur dan juga dipukuli serta disiksa, bahkan sampai pelecehan seksual dirasakan oleh sandera-sandera warga Palestina yang ditawan atau yang diculik oleh pihak tentara Zionis Israel ketika mereka melakukan serangan darat di jalur Gaza. Dan kembali lagi Israel sekali lagi membunuh 2 jurnalis, yaitu Ismail Al-Ghul dan juga Rami Al-Refi. Ya, mereka adalah koresponden Al Jazeera. Mereka meninggal setelah mereka meliput di daerah kediaman rumah almarhum Ismail Haniyah pada tanggal 31 Juli, yaitu pada 1 hari setelah kematian almarhum Ismail Haniyah. Mereka meliput di rumahnya di kamp pengungsi yang ada di Shati di kota Gaza, di mana rumahnya pun sudah turut turut hancur. Dan memang setidaknya ada 60 anggota keluarga Ismail Haniyah yang juga turut menjadi target sasaran Israel, dan mereka meninggal sebelum Ismail Haniyah juga kembali menjadi target sasaran Israel pada 30 Juli lalu di Teheran di Iran. Dan ini juga menambah angka dari jurnalis, yaitu menjadi 165 jurnalis yang meninggal. Dan juru bicara militer Israel Daniel Hagari juga berbicara dan mengklaim bahwa mereka melakukan serangan terhadap 2 jurnalis, dan mereka yakin bahwa mereka adalah
anggota Hamas dan juga ikut berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober lalu, namun ini dibantah oleh Al Jazeera dan kita bisa mendeskripsikan bahwa memang setelah Israel melakukan serangan yang tidak berdosa itu, ya, mereka selalu berusaha memprovokasi atau mengklaim bahwa mereka adalah anggota Hamas, dan padahal serangan itu hanya serangan yang disengaja oleh mereka, namun tuduhan-tuduhan yang sering dilakukan oleh pihak Israel itu adalah tuduhan-tuduhan palsu, dan mereka sering mengklaim bahwa juga tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan yang disengaja. Dan sementara militer Hamas, yaitu Brigade Al-Qassam, juga masih terus bentrok dengan tentara-tentara Zionis Israel di daerah Talil Hawa di Gaza City dan juga di Talil Sultan di kota Rafah. Hamas merilis sebuah video mereka menghancurkan tank baja yang ada di Talil Sultan di kota Rafah. Bahkan mereka berhasil menangkap tentara Zionis Israel yang terluka akibat bentrokan tersebut di daerah Talil Hawa yang ada di Gaza City. Dan memang perjuangan dari Hamas dan pejuang-pejuang Palestina juga masih terus berlanjut, walaupun pemimpin tertinggi mereka yaitu Ismail Haniyeh meninggal, namun perjuangan ini masih terus berlanjut, baik dari pejuang-pejuang Palestina maupun dari masyarakat sipil untuk bertahan di mempertahankan tanah air mereka di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri Rofiul-Haq dari Gaza, Palestina. Duka cita mendalam kami atas tewasnya 2 jurnalis Al Jazeera dalam serangan Israel, begitu juga dengan korban lainnya yang merupakan warga Gaza, Palestina. Assalamualaikum, Fikri.